Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayu Andika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu semua, hari ini kita akan berbagi pemahaman dan belajar bersama terkait dengan ini ya Bapak Ibu ya. PMM, apalagi dan tidak lain serta tidak bukan pengelolaan kinerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya melakukan perencanaan di dalam RHK kepala sekolah. Jadi di dalam perencanaan ini juga tentunya kita tidak boleh asal-asalan, mengingat hal itu justru akan merugikan bagi kita ya di satuan pendidikan kita. Bagaimana nanti imbasnya juga ke rapor pendidikan. Karena jika kita melihat ke belakang bahwasannya dalam pengelolaan kinerja, kementerian menegaskan bahwa rapor pendidikan adalah sumber utama untuk memperbaiki baik itu di guru dan kepala sekolah, baik dari sisi pembelajarannya dan juga dari sisi kepemimpinan instruksionalnya. Nah, daripada itu, mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pada tampilan awal ini kita langsung saja klik yang ini ya Bapak Ibu ya, pengelolaan kinerja. Nah, pada tahap ini kita bisa langsung, saya ulangi. Nah, pada tahap ini kita bisa langsung masuk tadi setelah klik pengelolaan kinerja. Kita kalau yang bagian ini untuk itu ya Bapak Ibu ya, untuk meriksa ya apakah guru sudah ada yang mengajukan atau belum. Nah, tapi kalau untuk perencanaan kinerja kepala sekolah, kita bisa klik yang ini Bapak Ibu. Di sudut atas sebelah kiri saya ada bacaannya pengelolaan kinerja Anda. Selanjutnya Bapak Ibu kepala sekolah bisa langsung mengklik ini. Nah, setelah diklik, kita bisa klik yang sebelah sudut kanan atas yang ada bacaannya mulai. Oke Bapak Ibu, setelah diklik bagian itu, agar kiranya bisa dilihat kembali mengenai data ya, cek data diri Anda, baik itu NIP-nya, pangkat golongan ruang, jenjang jabatan. Oke, setelah dirasa sesuai, maka bisa langsung klik data sudah sesuai. Apabila datanya masih ada yang salah dan tidak ada kesesuaian, bisa diklik yang untuk tombol edit. Oke, kita lanjutkan, data sudah sesuai ya Bapak Ibu. Data sudah benar, kita lanjut ke dalam. Oke, di dalam perencanaan kinerja kepala sekolah ini ada 4 langkah ya Bapak Ibu ya, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, di dalam hal ini tentunya di bawahnya ada beberapa indikator dan dari dimensi kepemimpinan pembelajaran. Kalau kita hitung, ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu dari 8 ini, apakah kita bisa memilih asal klik saja? Tidak Bapak Ibu. Tentunya kita harus melihat dulu rapor pendidikannya kita. Bagian mana kualitas yang akan harus kita perbaiki. Contoh, seperti di presentasi saya video sebelumnya. Nah, di bagian ini kita bisa lihat bersama bahwasannya sasaran kinerja pegawai dari kepala sekolah itu terdapat di D3 kepemimpinan pembelajaran. Berarti cocok ya Bapak Ibu ya di bagian yang ini ya. Oke, dan di bagian yang ini juga cocok ya. Selanjutnya, D3 kepemimpinan pembelajaran itu dapat kita lihat pada rapor pendidikan. Kepala sekolah memilih satu sub-indikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. 8 pilihan indikator dapat diubah sesuai prioritas pendidikan nasional. Prioritas pendidikan nasional itu artinya hasil dari rapor pendidikan Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing, yang itu diperolehnya hasilnya itu berdasarkan ANBK-nya anak-anak dan survei lingkungan belajar yang telah dilaksanakan oleh guru. Kedepannya hal-hal yang ada di rapor pendidikan itu nantinya akan berubah presentasinya, tidak hanya ya, kalau saya bilang kedepannya sih tidak hanya dari ANBK dan survei lingkungan belajar, tapi pasti akan juga dilihat dari proses dan progres bagaimana keaktifan satuan pendidikan itu dalam mengelola PMM ya Bapak Ibu. Jadi saya akan berpikir jauh ke sana karena pasti ada suatu saat nanti kaitannya ke sana. Oke.
Kita lihat di sini ada 8 ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini tadi kan kita sampai di tahap ini. Tentu Bapak Ibu kepala sekolah ataupun nanti rekan-rekan guru yang lainnya bakal kesulitan untuk memahami ini mana yang mau kita klik ini sesuai rapor pendidikan. Maka dari itu kita bisa untuk masuk ke sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa klik di Google ataupun mesin pencarian apapun, klik rapor pendidikan, selanjutnya klik ini. Nanti sebelum masuk kemari Bapak Ibu itu bisa pakai akunnya guru atau akun admin, akun kepala sekolah, akun operator sekolah bisa. Selanjutnya di bagian depan ini kita bisa lihat ini Bapak Ibu. Bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saya saat ini? Nah, mana yang kita rasa kurang? Ingat ya Bapak Ibu, dalam melakukan perencanaan bahwasanya rapor pendidikan itu adalah hal yang utama. Tidak boleh kita lewatkan. Mengapa? Nanti kegiatan yang kita laksanakan itu kita khawatir adalah menjadi tidak relevan. Kenapa begitu? Jadi akan terasa lebih sia-sia ketika kita sudah melaksanakan kegiatan dari Februari sampai Juni, sampai proses penilaian, nyatanya tidak relevan kegiatan itu dengan yang akan diperbaiki di rapor pendidikan. Nah, jadi ini juga bisa diunduh ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah diunduh, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kepemimpinan instruksional seperti yang kita lihat D3. Nah, di sini itu punyanya kepala sekolah, bagian kepala sekolah. Kalau guru itu D1 ya Bapak Ibu. Kalau kepala sekolah D3. Oke, kita lanjutkan. Lalu Pak, bagaimana kita akan menentukan ini tadi Pak? Nah, perencanaan di awal. Tentunya dalam praktik kinerja ini kita harus melihat dulu. Oke, kita tadi udah sampai di tahap ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kemampuan numerasinya kurang. Coba diklik, Pak. Numerasi kan nggak ada hubungannya dengan kepala sekolah. Klik dulu, baru kita bisa berkata seperti itu. Kalau tidak kita klik, maka kita tidak akan paham. Intinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pun melihat tutorial yang lain, pastikan tutorial tersebut ataupun video-video yang di YouTube itu menampilkan praktik dalam pengimplementasian kinerja PMM itu berdasarkan rapor pendidikan. Jika tidak berdasarkan itu, dia hanya mengarahkan klik A, klik B, klik C tanpa ada dasar yang jelas, silahkan Bapak Ibu cari channel yang lainnya yang lebih jelas. Tentunya hanya di Bayu Andika Channel Bapak Ibu dapat melihat sesuai dengan sumber yang jelas atas rekomendasi dari kementerian. Oke, kita lihat. Seperti dikatakan di sini bahwasanya rapor pendidikan itu adalah yang utama. Oke, kita masuk kemari. Di sini kita klik pelajari akar masalah. Bapak Ibu klik saja. Setelah Bapak Ibu klik, nah di sini nanti akan ada tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, banyak yang kurang ternyata ya Bapak Ibu. Ini sekolah saya. Jangan khawatir, bukan sekolah Bapak Ibu. Sekolah saya seperti ini tampilannya. Oke. Nah, ini ada nih di bagian guru nih, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Maka dari itu pentinglah guru untuk memilih RHK-nya itu yang ada observasi praktik pembelajaran. Pokoknya yang berhubungan dengan pembelajaran. Nanti pengembangan kompetensi itu kan statusnya dipertimbangkan. Kita jangan lupa ya Bapak Ibu, saya kembali sebentar. Di sini pengembangan kompetensi pun sama dipertimbangkan karena yang penilaian utama adalah nomor 1 dan nomor 3. Praktik kinerja dan perilaku kerja. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah pengertian ya, perilaku kerjanya justru bukan hal yang dinilai, malah pengembangan kompetensinya yang dijadikan hal utama. Tidak, pengembangan kompetensi ini adalah ketika kita sudah menemukan inti dari akar masalah itu, coba kita cari pengembangan kompetensi lainnya di luar dari PMM, misalnya seperti itu. Oh ini ada yang lebih bagus, oh ini ada yang lebih komplit, silahkan ikuti, tapi itu setelah kita menyelesaikan apa yang ada di rapor pendidikan. Jadi, kalau yang seperti Bapak Ibu guru gitu ya, arahnya dia ke rapor pendidikan dan PMM. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah biasanya dia dari rapor pendidikan di PMM. Jika tidak ada yang sesuai di PMM, maka Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa mencari di luar, tapi dengan ketentuan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu adalah hal yang dipertimbangkan, bukan jadi hal yang utama, karena Bapak Ibu kepala sekolah harus membina, membimbing, mendampingi dan melakukan seperti merangkul gitu ya Bapak Ibu ya. Merangkul tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan guru dan tenaga pendidikan di sekolah kita masing-masing. Nah, sama seperti yang saya katakan, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Pilihan Anda merupakan aspek penting dalam peningkatan satuan pendidikan. Kami sediakan pilihan berdasarkan rapor pendidikan. Oke, tadi kita udah masuk rapor pendidikan. Di sini terlihat nih,
Nah, yang bagian kepala sekolah mana dia ini? Kepemimpinan instruksional ini adalah bagian kepala sekolah. Artinya apa? Di sini bisa Bapak Ibu lihat. Visi misi sekolah, pengelolaan kurikulum sekolah. Makanya beberapa dari kita RH-nya itu banyak tuh RH yang masuk tuh untuk KOSP kan. Nah, jadi inilah dia hal yang berkaitan dengan itu ya Bapak Ibu. Kalau mau ini mau diklik-klik lagi ya silahkan, tapi Bapak Ibu saya tidak akan terlalu jauh bahas ke dalam, nanti Bapak Ibu yang ngulik-ngulik sendiri ya bersama pimpinan sekolahnya dan rekan-rekan guru yang lain di sekolah. Intinya rapor pendidikan ini adalah sumber utama ketika kita untuk melakukan perbaikan dan menyusun RHK kinerja PMM. Oke, kepemimpinan instruksional kita masuk ke visi misi sekolah. Ada nggak di kinerjanya kepala sekolah? Oke. Kita lihat, ada di sini presentasi visi misi sekolah. Ada lagi nggak ke bawah? Bapak Ibu scroll dulu ya, jangan langsung jumpa satu langsung klik ini aja, enggak. Oke, jadi kita lihat dulu mana yang paling dominasi tadi di sini. Nah, di sini kita lihat ya, visi misi sekolahnya 37,49 dari 100. Ini saya juga ketawa. Nggak apa-apa, ini adalah sesuatu yang harus kita perbaiki bersama. Ya, jadi di sekolah itu tidak hanya kepala sekolah yang bekerja sendiri, tapi bekerjalah bersama untuk membangun kualitas pembelajaran di sekolah itu jauh lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Bagaimanapun juga kan sekolah itu tempat kita mencari rezeki, rumah kita, anak-anak kita di dalam itu semua. Jadi sudah selayaknya dan sepatutnya kita menjaga sekolah, menjaga anak-anak kita dengan cara memperbaiki kualitas kita juga. Oke, kita pilih yang presentasi visi misi. Upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Cocok ya Bapak Ibu ya? Oke, ini berhubungan dengan kualitas pembelajaran. Kita klik di sini. Selanjutnya kita klik yang bagian bawah sudut ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah klik di atas, misalnya klik di atas, jangan bingung mana lagi tombolnya nih, nggak ada. Bapak Ibu klik yang atas tadi, yang ini. Selanjutnya scroll ke bawah, klik yang bagian ini, sudut kanan bawah ke pengembangan kompetensi. Nah, setelah diklik nanti kan ada tampilannya lagi seperti ini. Nah, sama seperti guru juga, kepala sekolah juga diharuskan dan dianjurkan memilih 32 poin maksimal. Minimal. 32 poin minimal. Jadi nggak usah bingung-bingung 32 poin minimal itu. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat di Perdirjen GTK yang terbaru ya, yang tahun 2023. Di situ juga udah dijelaskan. Tapi saya nggak akan mengarahkan lebih awal karena itu udah ada di video-video saya sebelumnya. Nah, jadi di sini ini kan ada nih rubrik observasi kinerja kepala sekolah. Jadi coba-coba aja nanti di sininya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat 32 poin. Apa yang akan kita pilih sebagai kepala sekolah? Mari kita scroll. Di sini ada meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar. Oke, terkait dengan visi misi dulu kita cari ya, apakah ada meningkatnya peraih pengakuan, meningkatnya karir kepala sekolah, karir kepala sekolah merupakan cerita baik, cerita aksi nyata, penelaah perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru ataupun kepala sekolah lain. Oke, meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Oke, kira-kira di sini tadi ada nggak diarahkannya Bapak Ibu? Kita kembali ke Perdirjen GTK sebagai juga acuannya. Nah, di sini. Oke. Rubrik observasi kinerja kepala sekolah, diskusi persiapan observasi kinerja kepala sekolah. Nah, di sini tadi ada ya. Oke, partisipan ini ya Bapak Ibu ya. Kita pilih ini satu. Seandainya Bapak Ibu nggak yakin, coba scroll dulu. Oke, tapi nggak apa-apa kalau ini mau dipilih-pilih karena kan bisa dihapus ya selama belum diajukan. Oke, kita coba tambah. Oke, tambah tadi yang partisipan observasi sudah. Kita coba lagi lihat ke bawahnya. Nah, kita scroll. Meningkatnya melalui peserta praktik magang. Tidak, ini untuk kepala sekolah SMK nih. Oke, pelatihan meningkatnya kinerja satuan pendidikan, peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah di bidang kepemimpinan yang relevan seperti ini kepala sekolah yang udah berarti nggak bisa lagi ya Bapak Ibu ya. Kita pilihnya ini pelan-pelan ya Bapak Ibu karena semakin kita buru-buru seperti dikejar-kejar hantu malah takutnya tidak efektif ya Bapak Ibu ya.
Oke, kita pilih coba dua ini aja, nggak usah bingung-bingung. Di sini meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta pelatihan mandiri sesuai kompetensi model kepala sekolah. Oke. Nah, di sini artinya kita sudah punya 16 poin, sementara kepala sekolah butuhnya 32 poin. Gampang, di sini tinggal kita naikkan saja 2, di sini naikkan 2. Kan selesai Bapak Ibu, 32 poin kan? Jadi nggak usah pusing-pusing untuk memaksakan diri lebih dari 32, karena tidak ada keharusan yang mengatakan guru golongan ini umur sekian, jenjang jabatan, pangkat golongan, nggak ada yang mengatakan dan tertulis harus lebih dari 32, tidak. Tapi Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan apa yang dipilih itu sudah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, karena kan sudah ada disampaikan. Oke, kita lihat ya. Saya akan flashback sedikit saja, tidak akan lama. Oke, sebentar. Nah, di sini bahwasanya pengembangan kompetensi itu dipilihnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karir pegawai, termasuk karir kepala sekolah di masa depan, serta kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan satuan pendidikan. Itu pun statusnya dipertimbangkan. Artinya, ada nggak dia memperbaiki segala kekurangan dengan mengikuti pengembangan kompetensi, makanya statusnya dipertimbangkan. Dan yang menjadi status dinilai tanpa ini ya, oke Bapak Ibu, pas pula kebetulan terbuka ya. Praktik kinerja yang dilakukan kepala sekolah dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Jadi ini kan dinilai statusnya, ini dinilai perilaku kerja. Makanya di sini saya bilang kita jangan salah sebut bahwasannya pengembangan kompetensi itu statusnya dipertimbangkan. Yang dinilai praktik kinerja dan perilaku kerja. Oke, kita anggap ini sudah sesuai 32 poin. Tiba-tiba kita sudah anggap ini sesuai dengan kebutuhan kita, ataupun Bapak Ibu merasa mau tambah, ya silahkan, tapi saran saya sebaiknya tidak usah buat kita pusing sendiri gitu ya. Kita main di 32 poin aja, kita masuk ke perilaku kerja, karena ini poin-poin yang akan dinilai ya. Praktik kinerja tadi kan udah kita pilih visi misi ya. Pengembangan kompetensi yaitu tadi 32 poin. Perilaku kerja, nah ini jadi 1 dan 3 aja Bapak Ibu fokus. Pengembangan kompetensi kan itu statusnya nanti diapain aja, dipertimbangkan. Jadi nggak usah pusing pikirin ke sana. Oke, kita masuk. Ini karena mau dinilai, tidak ada salahnya juga Bapak Ibu untuk betul-betul melihat ini, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Oke, memahami kebutuhan guru, bersifat ramah kepada peserta didik. Nah, ini bisa, nggak masalah. Yang dirasa Bapak Ibu nggak masalah, bersifat ramah kepada peserta didik, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan lain sebagainya. Lalu menuntaskan semua. Oke, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Oke, atau seperti ini lebih mudah Bapak Ibu, biar selaras ya, biar selaras dengan guru lain juga bisa kita buka di sini PMM-nya guru lain, PMM guru lain, kinerjanya guru lain gitu maksud saya. Oke, kita periksa di sini. Oke, kita bisa cek, misalnya kita cek, samakan nama si Bayu misalnya gitu ya. Oke, kita samakan nama si Bayu, kita tengok perilaku kerjanya si Bayu bagaimana gitu. Oke, kita ke hasil kerja tambahan dulu, ke perilaku kerja. Nah, di sini kita bisa samakan. Oke, melayani dengan standar. Kita sabar ya Bapak Ibu, kita pelan-pelan. Karena untuk melakukan hal seperti ini itu tidak bisa asal-asalan ya. Oke, ini sama. Oke, kita masuk kedua Pak Bayu di sini, melaksanakan tugas dengan jujur, akuntabel. Oke. Jadi saran saya sih begini juga bagus ya Bapak Ibu. Kenapa bagus? Biar sejalan. Oke. Baru bagian bawahnya apa, dia bertanggung jawab atas hasil kerja. Oke, kita pilih juga gini. Nah, ini lebih enak Bapak Ibu kepala sekolah ya melakukan ini ya. Jadi perilaku kerjanya dengan bawahnya juga sama. Oke, jadi nanti kepala sekolah dengan gurunya bisa berkonsultasi, bercakap-cakap lah gitu ya. Dan biar tidak juga nanti ibu nyuruh kami, bapak nyuruh kami gini, kami beda, bapak ibu beda. Enggak, kalau gini malah lebih bagus dia. Kita masuk ke bagian mana? Oke, kompeten. Ketiga, perilaku kerja kompeten. Pak Bayu di sini membantu peserta didik, rekan sejawat dan orang lain untuk saling belajar. Oke.
Di sini membantu guru. Oke, sama ada juga. Bagian bawahnya apa nih Pak Bayu? Memfasilitasi proses berbagi pengetahuan. Memfasilitasi ada nggak di sini? Oke, nggak ada memfasilitasi, berarti memberikan kesempatan. Oke, Bapak Ibu ya. Membagi pengetahuan. Oke, ini membagikan pengetahuan atau dunia kerja. Oke, pas. Memfasilitasi, kalau di guru memfasilitasi, kalau di kepala sekolah dia membagikan. Oke, kita masuk ke harmonis ya Bapak Ibu ya. Harmonis, si Bayu nih milih apa nih harmonis nih? Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Menghargai. Oke, selanjutnya berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang. Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang. Oke, malah lebih cepat Bapak Ibu kepala sekolah kalau melakukan ini. Artinya apa? Lebih mudah. Karena Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lagi. Samakan aja sama guru saya. Jadi enak ya, menjaga nama baik, ikut, bersikap dan berperilaku yang melindungi. Bersikap, kan tuh cepat selesai Bapak Ibu. Tanpa baca-baca lagi, nyari-nyari yang sesuai mana. Justru dengan begini jadi satu sekolah itu jadi apa ya, perilaku kerjanya selaras semua ya Bapak Ibu ya, lebih bagus gini. Adaptif, terus berinovasi. Di sini ada nggak terus berinovasi? Ada. Pak Bayu milih menyampaikan gagasan dengan berani. Ibu menyampaikan ide gagasan untuk kemajuan. Oke, nah itu dia ya. Kolaboratif. Oke, kolaboratif menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan, menggerakkan. Oke, di sininya mengoptimalkan sumber daya. Mengoptimalkan sumber daya. Udah selesai perilakunya. Lebih enak kan Bapak Ibu, jadi selaras antara guru dan kepala sekolah ataupun antara kepala sekolah dan guru. Enak. Dengan begini saya yakin dan percaya kinerja sekolah itu akan jauh lebih meningkat, hasilnya lebih bagus, terutama dalam hal-hal yang berhubungan nantinya dengan rapor pendidikan sekolah itu. Saya yakin pun akan terjadilah perubahan yang cukup signifikan di tahun yang akan berjalan gitu ya, tahun ke depan ya Bapak Ibu, tahun depannya lagi. Oke, kita masuk ke bagian rangkuman. Kalau udah selesai semua, klik yang di sudut kanan bawah ini, scroll ke bawah tadi Bapak Ibu, klik ke bagian rangkuman. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek ulang ya. Tadi di awal kita milih 1, sekarang ini jadi 9, 10 rencana hasil kerjanya Bapak Ibu. Kenapa gitu? Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa sampai 10 ini Pak Bayu? Di awal kan milih 1. Selanjutnya saya milih, di sini saya milih 1, di pengembangan kompetensi milih 2, perilaku kerja oke lah, memang berakhlak kan ada 7 ya. Artinya 2 tambah 1 3. Nah, kenapa jadi begini? Sama seperti punya guru yang saya bilang kemarin. Ada RHK penyusup yang memang dia masuknya dari rapor pendidikan Bapak Ibu gitu. Bahasanya RHK penyusup ya. Jadi ini masuk dari rapor pendidikan dan ini tidak bisa diapa-apain. Terimalah apa adanya, tinggal disesuaikan. Oke. Dokumen ini ya. Nanti targetnya ini memang nggak bisa dirubah ya Bapak Ibu. Nanti ini ada bagiannya sendiri ketika setiap kali satu siklus berjalan, nanti persentase ini akan berubah sendiri. Ini nanti awalnya dari 0. Oke, dirasa ini sudah sesuai dan lain sebagainya, bisa langsung dikumpulkan. Kalau tidak yakin Bapak Ibu kepala sekolah bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah ataupun dengan kepala bidang. Intinya jangan terburu-buru, ketika dirasa sudah sesuai semua, tidak ada lagi yang perlu diperbaiki dan dirasa sudah deal, langsung kumpulkan. Tapi jika tidak, bisa klik ubah nanti akan kembali lagi ke awal. Begitu ya Bapak Ibu caranya ya. Jadi kalau di ujung nanti tinggal kumpulkan. Oke lah Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk klik subscribe, share, dan komen. Ketika Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan mengganjal, silahkan komentar di bagian bawah. Demikian tutorial hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi kebaikan bagi kita guru, kebaikan bagi kita kepala sekolah, dan menjadi kebaikan juga bagi anak-anak kita serta satuan pendidikan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bayu Andika Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.